Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Tema GPI Paulus 2024, Urapan Roh Kudus. Saya merasakan sukacita di dalam 1 minggu kebelakang ini, merasakan anugerah Tuhan, merasakan kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam setiap waktu kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia. Yes Lord. Amin Tuhan. Kami mau jadi pengikut-pengikut-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Gak pernah bisa Tuhan kami balas kasih-Mu Tuhan. Mari GPI sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengampuni,
Ada yang tahu? Yang sering kali menghambat kita bertumbuh adalah ketika kita mencoba untuk membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Si itu lebih hebat, si itu lebih jago, si itu lebih pintar, si itu lebih cakep, si itu lebih, semua orang lebih. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal ini? Apa cuma saya doang? Sering, saya juga sering ngalamin hal ini. Saya suka banding-bandingin diri saya. Aduh, teman saya lebih bagus. Aduh, teman saya lebih kurus. Aduh, teman saya lebih bagus suaranya. Itu yang menghambat saya untuk saya boleh bertumbuh dan berbuah. Dan ini wajar terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus janjikan hidup yang diberkati, janjikan hidup yang berkelimpahan. Tapi dia nggak bilang ini buahnya. Dia nggak langsung kasih buahnya. Dia kasih prosesnya. Kalau ibaratkan kue, ada yang suka kue? Saya suka kue. Suka banget sama kue. Dessert suka. Ibaratkan sebuah kue, Tuhan tuh gak langsung kasih kuenya, tapi Tuhan kasih resepnya. Tuhan kasih resepnya sekali lagi. Kenapa? Karena kue 10 menit juga habis. Betul gak? 5 menit bahkan kayaknya kalau Cynthia ya. Jadi Tuhan kasih resepnya supaya apa? Supaya kue itu bisa terus dibuat, dibikin lagi, bahkan lebih baik lagi, kuenya lebih enak lagi. Itu sebabnya Tuhan gak pernah kasih kuenya, dia kasih resepnya. Modal yang Tuhan kasih untuk kita adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dan minggu lalu kita belajar soal Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita kemampuan, talenta, uang, benih, dan lain-lain. Dan Yesus juga menegaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, bukan segenap kelemahan kita. Segenap kekuatan artinya apa yang ada dalam diri kita, bukan apa yang gak ada dalam diri kita. Bayangin gak sih kalau saya membandingkan kemampuan saya main bass sama Esther, mungkin saya akan jadi orang yang terus merasa lemah karena saya ngebandinginnya sama Esther. Maka main bass adalah sesuatu yang gak bisa saya kuasai dan dapat dikatakan merupakan kelemahan saya. Padahal bukankah kita harus mengasihi Tuhan, mengerjakan bagian kita dengan kekuatan dan bukan kelemahan kita? Sebabnya mungkin saya jadinya nyanyi aja, gak usah main bass. Esther aja yang main bass, Cynthia nyanyi aja. Saya juga kerja sebagai seorang pedagang ya. Ketika saya coba jualan, ketemu sama konsumen saya, yang saya lakukan apa? Saya kasih tahu keunggulan produk saya. Ini bagus loh buat keluarga kamu, ini nyaman loh, keluarga kamu happy loh nanti, ini nyaman loh, ini apa, terjamin loh dan segala macam. Saya nggak lagi jualan, tapi itu cara saya jualan. Itu juga cara kita bisa mengeluarkan kemampuan kita dengan cara kita menunjukkan keunggulan atau kehebatan yang kita punya. Dan selama si pembeli, konsumen itu tidak membandingkan keunggulan produk yang lain dengan produk yang sedang saya tawarkan tadi, maka sesungguhnya si pembeli tidak akan menemukan kelemahan dari produk tersebut. Jadi balik lagi, jangan banding-bandingin. Supaya kita ngerti, oh ini ternyata kekuatan yang Tuhan kasih buat saya. Oh ini ternyata benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Pohon mangga gak akan pernah bisa jadi pohon jambu, betul kan? Karena dari benihnya juga dia memang tumbuh jadi pohon jambu, jadi pohon mangga. Gak bisa pohon mangga bilang, apa ya saya gak jadi pohon jambu? Gak. Tapi yang menentukan adalah kualitas pohon tersebut. Mau jadi buah mangga yang manis gak? Mau jadi buah mangga yang seger gak? Mau jadi buah jambu yang seger gak? Yang manis gak? Yang bisa menyembuhkan penyakit apa kalau jambu? Darah tinggi gak? Dan lain sebagainya. Jadi temukan apa yang ada dalam kita, bukan kelemahan kita, sehingga kita bisa berubah menjadi buah yang terbaik yang bisa dinikmati banyak orang. Amin. Sekali lagi, yang gereja ini mau tanamkan bahwa buah dan kelimpahan itu bukan tujuan, tapi akibat. Amin. Jangan lagi kejar langsung buahnya, kejar dulu prosesnya. Gak ada pohon yang tumbuh dalam satu malam, apalagi buah.
tertanam di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan, bertunas di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Kita hidup dan kita boleh bertumbuh, dan jemaat GPI Paulus boleh berbuah. Hari ini kita mau mendoakan pergumulan jemaat di GPI Paulus. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala sesuatunya. Pokok anggur, kami tahu Tuhan, hidup kami gak bisa lepas daripada-Mu. Kami tahu itu Tuhan, sehingga hari ini kami mau pakai momen ini untuk kami berdoa. Nanti tolong responi doanya ya. Nanti kita akan berdoa bersama. Kita mau angkat dulu pujian bagi Tuhan, bahwa sekali Yesus, selamanya akan tetap Yesus. Gak ada nama lain Tuhan, gak ada tempat lain Tuhan. Kasih-Mu itu sebabnya kami ada. Kami mau mencintai Engkau selamanya, seumur hidup kami. Kami tahu Tuhan, Kaulah penulis, perancang, pelukis, pencipta, pokok anggur dalam kehidupan kami. Di luar Engkau kami gak mungkin mampu melakukan apapun. Tak ada satupun hal di hidup kami yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mentautkan diri kami di hadapan Yesus, pokok sumber kehidupan kami. Kami saat ini datang kepadamu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, dengan kerendahan hati kami, dengan kejujuran hidup kami. Inilah kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa untuk pemeliharaan-Mu bagi umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bisa melewati hari demi hari. Engkau terus menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau setia dan bertanggung jawab, karena disitulah Tuhan
sudah Kau ajarkan. Ampuni dan ajari kami hari demi hari ya Tuhan, sehingga benar kami menjadi generasi yang mengenal Engkau Yesus, mencapai tujuan dan rancangan-Mu dalam hidup kami, dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Dimuliakan Engkau Tuhan lewat buah yang manis yang lahir melalui kehidupan kami. Saudara, saat ini apabila engkau merasa ada tubuhmu yang sakit, mari pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau nyatakan itu kepada Tuhan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Percaya kuasanya bekerja. Ketika kita memuji Tuhan, setuju dengan Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, termasuk Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Apapun itu namanya Tuhan, apapun itu keadaannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan yang sedang memegang bagian tubuh yang sakit, saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami percaya, kami sembuh di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit apapun itu bentuknya Tuhan, kondisi penyakit yang parah maupun yang ringan, apapun itu Tuhan, kami percaya semuanya tuntas, kami percaya semuanya sembuh, semuanya tahir di dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, kami diberikan kekuatan dan kuasa untuk menaklukkan setiap sakit dan penyakit. Kami terima kesembuhan-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah disucikan, sudah ditahirkan, sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini ambil waktu untuk saudara nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu. Buka itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau menangis, engkau menjerit di hadapan Tuhan, semua itu tidak ada yang pernah dilewatkan oleh Tuhan Bapa Ibu. Dia menampung setiap air mata kita. Dia mendengar setiap cerita itu. Dia juga mampu dan Dia siap menolong kita. Dia mampu menolong engkau, Dia mampu menolongku, dan Dia mampu menolong kita semuanya. Bawa ini kepada Tuhan dengan kejujuran hati. Nyatakan di dalam doamu sekarang, nyatakan itu. Tuhan, aku lagi hadapin ini Tuhan. Tuhan, ini keadaanku Tuhan. Tuhan, ini keluargaku Tuhan. Tuhan, ini rumah tanggaku, anak-anakku. Nyatakan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini pekerjaanku Tuhan. Ini studiku Tuhan. Ini mimpi-mimpiku Tuhan. Tuhan, aku pengen punya kerjaan Tuhan. Tuhan, aku ingin skripsiku selesai dengan baik Tuhan. Tuhan, aku ingin menyelesaikan sekolah dengan yang baik Tuhan. Tuhan, aku mau masuk sekolah yang terbaik Tuhan. Tuhan, nyatakanlah visi-Mu bagi hidup kami Tuhan. Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Engkau bekerja saat ini Roh Kudus. Tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat untuk Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, mungkin dalam tekanan Tuhan. Mungkin mereka sungguh gak tahu lagi di mana ada jalan keluar. Tapi kami tahu Tuhan, ada satu pribadi yang namanya Yesus. Engkaulah satu-satunya jalan keluar kami Tuhan. Jawaban kami Tuhan. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang berseru Yesus, menjerit memanggil Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, menjawab kami Tuhan. Yesus, pegang kami. Yesus, tolong kami. Oh, panggil Dia. Menjeritlah kepada Tuhan, karena Dialah sumber. Karena Tuhan, masalah yang lebih berat Tuhan di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, pergumulan kami, baik masalah rumah tangga, hubungan, pekerjaan, studi, bisnis. Mengagungkan nama-Mu, karena dengan-Mu kami sangat berarti. Dunia bisa saja tidak memperhitungkan kami, tapi Tuhan telah memperhitungkan kami. Terima kasih Bapa, menjadi pegangan bagi kami semua. Dengan-Mu kami berarti. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur.
Hati kami penuh bahagia mengiring Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu melawat kami, mengunjungi kami. Hadirlah Engkau dalam pendengaran kami. Hadirlah Engkau dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Berkuasa Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, selamatan Tuhan terjadi bagi jemaat-Mu. Bagi kami semua tidak ada yang terlewatkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mau berkata, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih sidang jemaat. Tadi dikatakan denganmu berarti. Siapa yang senang bersama Yesus? Hidupnya berarti. Hidupnya berarti saudaraku. Bulan lalu kita sudah membicarakan tentang membangun mezbah. Akibat dari membangun mezbah apa? Akibat loh. Akibat kita membangun mezbah apa yang terjadi? Ada kelimpahan buah. Amin. Karena kalau kita membangun mezbah tidak ada akibatnya, berarti sesuatu yang perlu dipertanyakan. Betulkah kita membangun mezbah? Perlu bertanya dalam pikiran kita. Tapi ketika kita berkata kita ini sudah membangun mezbah, maka akibatnya ada kelimpahan buah. Amin. Siapa yang pernah melihat kelimpahan buah? Semua melihat. Apa musyawarah kelimpahan buah pernah dilihat? Oh, oke. Buah duku di kampungmu ya? Pasti itu. Kalau Ibu Pendeta Manado, apa kelimpahan buah yang pernah dilihat oleh kasat mata? Apa Bu? Aku pun sudah menduga itu. Pasti pernah melihat kelimpahan buah durian. Siapa yang suka buah durian? Kok gak semua yang suka? Yeay, enak sekali. Walau berduri-duri dia, dalamnya enak sekali. Manis. Nanti tanggal 18 Ibu Gembala mau menikmati durian di Medan. Ucok durian. Supaya ada yang iri atau ingin ikut, yuk ikut. Tapi kita mau berbicara tentang kelimpahan buah. Kelimpahan buah ini tidak bisa hanya mendengarkan, tapi harus dapat dimengerti. Kira-kira apa kelimpahan buah? Kira-kira pernahkah kita menghasilkan buah yang manis? Ayo koreksi. Pernah nggak kita menghasilkan buah yang manis? Siapa yang pernah menghasilkan buah yang manis? Alah, ini sulit ngajawab nih. Lu angkat tangan, nanti dengarkan buah yang manis itu apa sih? Bagaimana dengarkannya? Nggak susah. Iya. Ketika orang sakit, buah apa yang didapatkan dalam diri orang yang sakit? Tadi pokok doa yang pertama, orang yang sakit loh. Betul nggak Cynthia? Orang yang sakit tadi buah pokok doa yang pertama. Kira-kira apa? Dari orang yang sakit buahnya apa? Ayo, ada yang berani menjawab? Ulah mengeluh wae. Atau belum sembuh Pak, tapi harus berbuah. Buah pengharapan. Amin. Itu harus berharap dia bahwa dia sembuh. Itu jadi jangan mengeluh melulu. Itu bukan buah mengeluh, bukan. Itu kelemahan mengeluh terus. Kira-kira nilai berapa kalau mengeluh terus? Kayaknya minus. Tapi ketika kita sakit, yuk berbuah dengan penuh sukacita. Amin. Iya, orang yang sakit kalau dia penuh sukacita, penyakitnya lenyap. Siapa yang sudah berbuah sukacita padahal dia sakit? Itu bukti surga
cuci darah 2 kali seminggu. Tapi lihat, tapi buahnya berkelanjutan loh Pak. Itu buah yang manis harus kita rasakan. Bagaimana caranya? Mana rahasianya? Tuhan tidak pernah menuntut dari kita buah kalau Tuhan tidak memperbekali kita. Ya, saya ajak saudaraku membaca dalam 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Ada ditayangkan di depan. Allah sanggup melimpahkan. Dengarkan firman Tuhan, kalau ada di depan baca. Harus berani buka suara baca. Kembali tarik-tarik oke, yang penting baca. Ulang pas saya gede suarana, ayo baca firman Tuhan tekadenge. Tuh, ya benar gak? Siapa yang ketawa itu kayaknya dia kena deh. Iya. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan mata teh kudu loba menabur, ada loba menuai. Dan yang menabur banyak, tuh kan, untuk bohong. Nggak bohong saudara, ini firman Tuhan. Siapa yang dapat mengganggu gugat firman Tuhan? Tidak ada. Perkataannya ya dan amin. Ayat selanjutnya, hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya. Ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan dengan bersungut-sungut, ketahuilah upahmu pasti kecewa. Tapi ketika kita rela datang ke dalam rumah Tuhan, ketahuilah sukacita menjadi bagian kita. Amin. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan. Hei, ada satu ketika seorang ibu bersaksi. Ini kalau ada yang mau mengintip di grupnya kawan, wah, rajin bersaksi. Intip aja di grupnya kawan kalau komsel, selalu ada kesaksian yang luar biasa. Seorang ibu berkata begini, ini kesaksian hidupnya. Dia berkata, dengan tidak dipaksa suaminya untuk beribadah, dengan tidak diajak-ajak suaminya untuk beribadah, tapi dengan dia berdoa. Suatu ketika suaminya dengan rela hati ikut berdoa. Amin. Tepuk tangan dong. Dengan rela hati, sehingga tidak ada paksaan. Harus rela hati. Harus rela hati, tidak dipaksa. Oleh sebab itu tetap berdoa kaum wanita, semua tetap berdoa. Karena ada hasil dari doa itu. Sehingga datang memberi waktunya dengan tidak dipaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Waktunya dikasih dengan sukacita. Hatinya diberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup apa saudara? Melimpahkan kasih karunia kepada siapa? Coba mengganti kamu dengan saya. Sebut namamu. Satu, ganti ya kata-kata kamu itu ditujukan kepada orang lain. Tapi kalau disebut saya, bahkan disebut namamu, maka firman itu beralamat bagi nama kita masing-masing. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada Rumantina Situmorang. Ini nggak ada yang menyebut namanya. Namamu ada dalam buku kehidupan. Sebut. Dia sanggup melimpahkan kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita supaya kamu senantiasa luar biasa, nggak berkekurangan, berkecukupan, berkelimpahan. Lalu apalagi keluh kesah kita mengiring Tuhan? Tidak ada. Yang menjadi penghalang adalah
dari diri kita sendiri. Inginnya hanya kita yang dimaklumin orang, hanya kita yang mau diikut-ikutin orang. Ini tidak baik, tidak sehat. Firman Tuhan berkata, berkecukupan diberikan Tuhan di dalam segala sesuatu, dan malah ikuti firman Tuhan. Mulai kali bagaimana, ikutin aja, itu ada di situ. Iya, harus mau membaca firman Tuhan. Malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Sehingga kalau kita berkata aku miskin, karena kita tidak hidup dalam Tuhan, selalu ada berkata miskin dalam dunia. Kalau kita hidup dalam Tuhan berkata, aku masih miskin loh Tuhan, ajarin aku, itu boleh. Tapi kalau miskin dalam dunia itu tidak boleh, berarti kurang beriman. Tapi kalau berkata, saya kan kata firman Tuhan, berbahagialah orang miskin. Orang miskin yang terus mencari hadirat Tuhan, itu akan pasti berkelimpahan. Tuhan gak pernah bohong. Coba, saudaraku yang kekasih, ayat yang selanjutnya, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Makanya Tuhan terus memperbekali. Bagi petani diberikan benih, kurang naon belicin. Orang yang bekerja pasti diperbekali, pasti dipersenjatai. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan apa? Hari Minggu kemarin ada nggak kata-kata melipat gandakan? Ada kan, siapa yang ingat? Ada. Melipat gandakan. Seringkali kita berpikir Tuhan akan berkati, sepertinya ayat hafalan 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, 100 kali lipat ganda. Ngan eta wedi etan, tapi tidak berbuat apa yang Tuhan mau. Ini karena yang kita kerjakan itu akan memiliki akibat untuk berlipat kali ganda. Melipat gandakan. Siapa yang pernah rugi mengikut Tuhan? Puji Tuhan, gak ada yang angkat tangan. Hati gembala senang, berarti gak ada yang rugi. Lalu siapa yang berkelimpahan di dalam ikut Tuhan? Siapa yang berkelimpahan? Ayo angkat tanganmu, ulah izin angkat tanganmu kepada Tuhan. Berkelimpahan, saudaraku. Lalu untuk berkelimpahan mendekat ayana mau mampu hidup mau. Tetapi kita ini hidup berkelimpahan, tidak akan berkekurangan. Kita ini dibuat Tuhan boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran loh Bu, buah-buah kebenaran Bapak. Bukan buah-buah kebohongan, bukan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya apa? Bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga luar biasa. Bukan hanya mencukupkan buah apa, dan kita mau berkata buah yang manis apa yang sudah keluar dari hidup kita. Buah kebenaran, buah ketaatan ya Pak, buah ketundukan ya Pak, buah kesetiaan ya Pak, buah penguasaan diri, oke? Nah di nyawa itu nggak jawab, di dia tuh ayah nggak jawab, kumaha? Yang kesana aja 100 gitu. Makanya harus siap cepat. Siapa cepat dia yang dapat. Cepat berpikir apa yang mau kita lakukan. Lukas 3 ayat 8 sampai 9. Lukas 3 ayat 8 sampai 9, hasilkan buah pertobatan. Yuk baca. 1, 2, 3.
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan kumaha. Sekali deh, sing tariknya kami nyamuk. Oke? 1, 2, 3. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan. Siapa yang mau ditebang dan dibuang ke dalam api? Nggak mau kan? Berbuahlah. Itu rahasianya. Nomor pinnya berbuah. Buah apa? Buah kerajinan. Kerajinan berdoa, kerajinan baca firman Tuhan, kerajinan untuk datang beribadah, kerajinan membangun mesbah di hadapan Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang manis. Itu firman Tuhan, tidak bohong. Hasilkan buah pertobatan. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita sudah bertobat, tapi ternyata tidak berbuah, jawabannya apa? Berarti belum bertobat dong. Itu perlu hati-hati. Mengaku sudah anak Tuhan, tapi tidak membuahkan hasil. Dan bukan lagu yang lain ya. Terus langsung senyum di sana, tahu lagunya kayaknya. Iya. Kalau kita sudah mengaku bahwa kita sudah bertobat, hasilkan buah pertobatan itu. Buah yang Tuhan mau adalah buah yang baik. Karena dikatakan kejam sekali ya. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ini hati-hati, akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang perlu kita koreksi. Wih, saya sudah menjadi pohon yang sudah berbuah tidak? Koreksi. Ibu Gembala nggak mau mengatakan siapapun di sini, tapi kita mau koreksi dalam diri kita masing-masing. Ya, kita mau koreksi, kita mau berkata dalam hati kita, kita mau berkata dalam pikiran kita, dan yang menjawab juga pikiran kita dan hati kita. Yes or no? Sudah melakukan apa tidak? Buah yang manis itu, buah pertobatan itu sudah apa tidak? Mari kita kembali lagi masuk di ranah pertobatan agar menghasilkan buah yang baik. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dikenal dari buahnya. Kita kenal rambutan karena ada buahnya berambut-rambut. Ya kan? Kita kenal durian karena buahnya berduri-duri, kira-kira begitulah. Iya. Kita kenal salak dari kulitnya. Oh, ini salak. Anu kumaha salak teh? Anu cemurut wae. Apa salak mah nggak pernah kieu we salak mah. Itunya. Coba baru dipanen aja salaknya langsung begini. Lucunya yang belinya tuh dicari yang mancung juga. Gitu. Kenapa dicari yang begitu? Agak sedikit ditekan-tekan, sudah lenyot-lenyot, nggak dibeli. Yang rada geras-geras dan sedikit rada mancung begitu ya. Gitu. Jadi dari buahnya kita akan mengenal ini apa. Dan Tuhan akan melihat kita dari buah kita. Buah yang kita lakukan. Ya, kita baca 43 sampai 45, 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik
yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah anggur. Tadi dalam pokok doa ada itu. Saya langsung serap, oh iya ya, nggak bisa dari duri-duri diminta pohon buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari apa? Ini perlu kita tahu, perbendaharaan kita apa? Hal yang baik atau hal yang buruk? Keluarkan hal yang baik. Nih, keluarkan. Siapa yang pernah tahu ketika Yesus membuat air menjadi anggur? Siapa yang pernah mendengar? Siapa yang pernah membaca? Itu hasil. Sampai kagum. Lah ini teh pemilik pestanya biasa nama yang paling enak dahulu. Nah dia belakangan paling enak. Dikeluarkan dari Yesus Kristus perbendaharaan yang baik. Oleh sebab itu saudara keluarkan dari perbendaharaan kita yang baik, keluarkan. Orang yang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Untuk yuk. Kita mana yang mau kita pilih? Perbendaharaan yang mana yang mau kita pilih? Ada dua nih. Ku ingat janjimu, Pak. Kalau baik udah tinggalkan kan? Eta, keluarkan perbendaharaan yang baik itu menjadi berkat bagi sekelilingmu, menjadi berdampak bagi sekelilingmu. Jangan kita berpegang begini. Dan saya mah gitu. Teku mahadai. Dan saya mah begini. Dan kudu dirubah atuh. Iya kan ada pertobatan, mengubah sikap yang lama. Semua ku tinggalkan sikap yang lama. Ya kan ada pujian kan? Kita masuk dalam perbendaharaan yang baik. Dari hati kita melimpah hal-hal yang baik. Itu. Kalau Yesus mah nggak pernah, dia berkata begini, yang masuk mah tidak haram, anu kaluar no haram, nu masuk mah harum-harum aja, makanan raja-raja harum kan? Itu mah berharam, harum. Tapi perkataan-perkataan yang buruk itu yang haram. Dan ini yang perlu kita waspadai. Kita keluarkan buah yang baik, yang manis, yang dapat membangun satu dengan yang lain, yang dapat meningkatkan semangat bagi yang lain. Seringkali orang pundung gara-gara perkataan. Padahal menurut dia mah itu mah biasa. Gimana wae mana teh? Nah yang ditegur teh udah tersinggung. Saya tuh ditegur begitu, maunya tuh kan yang lembut-lembut. Yesus, dari mana aja? Halo. Nah, tadi ngintipin di mana? Kalau mau dewasa, ada penegasan. Mana ke mati mana wae? Nyabu, dah saya mah berkir. Hari ini ku datangnya nyabu. Gitu. Kita keluarkan perbendaharaan yang baik itu dari hati kita. Buah yang baik itu. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, 5 panjang dah. Dan kata guru kayak kudu satu perikop kami kenyahuan naon awal dan akhirnya. Itu mah kata guru. Kita mau belajar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini saya perhatikan ini, waduh, ternyata tidak bisa lepas. Ya, di kumaha gitu menyatu. Baca ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapak usahanya. Lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah di rumah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
Dibersihkannya. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat selanjutnya yuk, 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu Tidak berbuah. kalau Aku. tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal dalam pokoknya. Amin. Amin. Jangan anggap ada saya mah jago. Amin. Atau dengan nggak ikut dengan ibu gembala juga saya mah jago. Kalau dengan ibu gembala, dengan Tuhan, mampus dah. Mata kita kan nggak boleh lepas dari Tuhan. Coba, tidak dapat berbuah kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Amin. Lanjut, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Buah barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat, tidak bisa berbuat apa-apa. Wow, makanya jangan lepas dari pokok anggur. Jangan lepas. Satu ketika ada orang berkata begini, dia teh sudah diamputasi. Efek teh seminggu kemudian pergi juga. Padahal udah keburu diamputasi dia punya kaki. Padahal sudah lepas. Ada terjadi di sana sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Kalau kita lepas dari tangan Tuhan, apa yang dapat terjadi? Apa yang dapat? Kematian bahaya. Bahkan kematian jasmani, Pak. Iya. Tidak sedikit orang bunuh diri ketika dia lepas dari pimpinan. Dan saya tidak perlu bahas itu. Yang saya tahu di Paulus ini memiliki hubungan yang baik dengan dia. Berbuahlah yang baik. Ayat yang selanjutnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam lalu dibakar. Wow, diulang lagi ya. Tadi juga sudah ada dibakar ya. Lanjut, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Ada yang sampai jatuh, kamu akan menerimanya. Benar ya. Kalau kita tinggal dengan Dia dan Dia tinggal dalam kita, apa saja yang kita kehendaki asal berpisahnya Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Yang kita kehendaki katanya. Amin. Coba diberikan kepada kita. Dia setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam dirinya, apa saja yang diminta akan diterimanya. Dalam hal inilah Bapakku, Dipermuliakan. yaitu Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. kalau kita berbuah banyak, maka tercatat bahwa kita murid-murid Tuhan. Amin. Ini penting menghasilkan buah. Kira-kira kumaha kalau tidak berhenti menghasilkan buah? Baca 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa dia tidak berhenti menghasilkan buah? Karena dia terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan setiap situasi keadaannya. Dia mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap situasi kita. Filipi 4 ayat 7 sampai 9.
Filipi 4 ayat 7 sampai ayat 9. Ini nih, perhatikan ya. Ini termasuk buah yang manis ini. Ya, perhatikan. Kita baca Filipi 4 ayat 7 sampai ayat 9. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, perhatikan 1, 2, 3. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah itu. Semua ini buah-buah yang manis ini. Hasilkan buah-buah yang manis. Dan apa yang telah kamu pelajari, perhatikan. Makanya dikatakan catat ya setiap ada firman Tuhan. Ini kita pelajari. Ini sering lupa. Tapi kalau sudah dicatat, diingat. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini firman Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Inilah buah yang manis. Hasilkanlah buah yang manis. Dari firman Tuhan tentunya. Kita dalam pimpinan Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan. Menghasilkan buah yang manis itu betapa penting dari firman Tuhan. Sehingga kita boleh berkata kelimpahan buah itu menjadi bagian. Dan puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tadi saya katakan apa menjadi persoalan. Lakukan buah yang manis kepada Tuhan. Tetap berseru kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap memanggil Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap lakukan apa yang harus kau lakukan. Karena Tuhan sudah banyak melakukan perbuatannya yang baik bagi kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala hormat dan segala pengagungan bagimu. Nama Tuhan Yesus kami elu-elukan. Nama Tuhan Yesus kami masyurkan dalam setiap tarikan nafas kehidupan kami. Tidak ada nama di dalam pikiran kami, dalam jiwa kami, dalam hati kami selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu jangan bergeser kehidupan kami karena tantangan dunia ini. Jangan bergeser iman kami karena persoalan dunia ini. Kami mau berkata sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, firman-Mu melawat kami. Firman-Mu mengajari kami bagaimana kami dapat menghasilkan buah yang manis. Tetap kami ada dalam pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, yang selalu dibersihkan dengan firman-Mu, yang selalu dibenahi dengan firman-Mu, yang selalu diajari dengan firman-Mu. Diproses kami. Walaupun kami berkata bahwa kami sudah berbuat, tetapi semakin kami diproses, semakin kami diperbaiki, maka buah kami buah yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Kami mau perbesar kapasitas kami. Kami mau perbesar kemampuan kami. Datangnya dari Engkau. Ajar kami Tuhan mengerti apa yang akan kami lakukan. Jamah hati kami. Jangan mau hati kami dikerdilkan oleh si iblis. Jangan kami mau berkata bahwa kami tidak mampu. Tetapi kami mau berkata Tuhan memampukan kami. Terima kasih Bapak. Semua jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya tidak ada yang hanya didengar, tetapi mau menyimpan di dalam hati.
dan mau merenungkannya siang dan malam dan mau melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa Tuhan buat jemaatmu, bagaimanapun keadaan jemaatmu Tuhan tahu betul. Ada saja jemaatmu yang tidak berani memperkatakan keluhan-keluhannya kepadamu, tetapi Tuhan tahu keluhan setiap jemaat dan Tuhan penolong. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, tambahkan pengharapan kepada orang-orang yang mengalami persoalan, supaya memiliki pengharapan kepada Tuhan, supaya mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalannya. Setiap situasi dan keadaan yang mungkin berbeda-beda pergumulan kami, tapi Tuhan yang dapat menjawab. Tuhan memberikan arahan apa yang akan kami lakukan, supaya kami menghasilkan buah yang manis, buah sukacita ketika kami sakit, buah pengharapan ketika kami sakit, bahkan tetap buah sukacita ketika kami mengalami persoalan. Karena kami tahu ada Engkau yang menolong kami, maka hati kami bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah jemaatmu, anak-anak dari jemaatmu semuanya akan masuk dalam posisi sekolah hari Senin. Besok hari ada anak-anak sekolah yang masuk. Apakah itu TK, apakah itu SD, apakah itu SLTP, apakah itu SMA, apakah itu mahasiswa, tahun ajaran. Tuhan persiapkan anak-anak dari jemaat untuk mendapatkan didikan yang benar, untuk mendapatkan arahan yang benar, dan setiap orang tua untuk tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan tetap memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Tuhan mencukupkan apa yang diperlukan oleh anak-anak jemaat-Mu. Tuhan menyediakannya sebagaimana yang diperlukan. Berkati Tuhan anak-anak yang mau sekolah untuk mereka memiliki masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa hari ini ada pembekalan bagi orang tua yang anak-anaknya akan diberkati di tanggal 28. Berkati Tuhan setiap orang tua agar mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Pembekalan ini penting. Pengarahan dari firman Tuhan sangat penting. Perbendaharaan dari firman Tuhan sangat penting. Sehingga anak-anak ini ada dalam anak penjagaan Tuhan. Sehingga tanggal 28 pemberkatan anak-anak ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan orang tua pun mempersiapkan diri membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Berkati pembekalan hari ini Bapak. Terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan, segala keadaan-keadaan jemaat-Mu Tuhan yang menolong. Persembahan diberikan jemaat-Mu, Tuhan berkati. Jamaah, buli-buli dari jemaat-Mu isi kembali, supaya jemaat-Mu tidak merasa rugi, tetapi jemaat-Mu merasa diberkati oleh Tuhan, sehingga selalu mau memberi, selalu mau mengucap syukur, selalu mau melakukan. Terima kasih Bapak. Setiap titik persoalan yang dihadapi oleh anak-anak, kendala-kendala dalam mata pencaharian Tuhan tolong. Tuhan buka keran-keran yang baru untuk jalan berkat bagi setiap jemaat. Ketika jalan terbuka, tertutup, Tuhan buka lagi kembali dengan cara. Terima kasih Bapak, firman-Mu mengajar kami sehingga kami menjadi mengeluarkan buah-buah yang baik dari berkat. Terima kasih Bapak. Tetap kami berdoa Tuhan bahwa jemaat-Mu di bulan Juli ini ada yang berulang tahun. Seberapa orang jemaat-Mu yang berulang tahun, berkati mereka untuk mereka dapat menikmati berkat-berkat. Demikian juga Tuhan, tetap kami berdoa keluarga besar Gereja Pentakosta Internasional Indonesia, hamba-Mu membawa ke dalam Tuhan. Tuhan berkati
hari ini seluruhnya melakukan pelayanan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Manado, bahkan di Irian Jaya, Papua. Dan jika Tuhan izinkan boleh bertambah-tambah lagi, lakukan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara kami pun tetap kami bawa kepada-Mu. Kalau kami ada di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan buat kami berdoa agar bangsa ini memiliki roh takut akan Tuhan. Agar pemerintah kami memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki tanggung jawab bagi penduduk Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, mulia Engkau Tuhan. Pelayanan hari ini, Engkau berkati semua yang sudah ambil bagian. Tuhan berkati. Segala persiapan-persiapan yang telah dilakukan, Tuhan berkati. Itu buah yang Tuhan telah taruh dalam hati mereka. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Jikalau jemaat-Mu kembali dari rumah-Mu, kembali dengan membawa berkat dari Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jemaat yang terkasih, pulanglah dengan berkat. Pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Angkat tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku yang kasih, diberkati keluarga. Kasih karunia Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang tak berkesudahan itu menjadi bagian kita, dan kasih kuasa Roh Kudus selalu nyata, terbukti menjadi bagian kita yang terus menuntun kita, terus mengarahkan kita, terus menyapa kita dari hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Maranatha, kita yang percaya boleh berkata, amin. Bapak